Saudara, seperti saudara ketahui, saya baru kembali dari Mesir dan Israel. Saudara, ada sebuah kota yang saya tidak pernah menduga bahwa itu keren banget, saudara. Selama ini kalau saya ke Israel, tujuan saya paling utama itu Garden Tomb, saudara. Tapi waktu perjalanan kemarin, kami ke Padang Gembala, sejujurnya saya tidak punya ekspektasi luar biasa. Itu juga saya bukan PIC. Tapi di sanalah saya benar-benar melihat bahwa hati Tuhan itu sangat menginginkan kita. Dia sangat ingin untuk yang namanya mercy seat itu menjadi home buat kita. Yang namanya ruang Maha Kudus itu menjadi tempat tinggal kita. Amin. Dan saya mulai mempelajari, saudara, karena waktu itu ada sebuah statement, ada orang-orang di Bethlehem ini yang memilih pilihan-pilihan yang aneh, saudara. Statementnya seperti itu. Saudara tahu Bethlehem itu artinya apa? Rumah roti. Tapi saya pelajari ada banyak arti yang ada yang mengerikan, tapi juga ada yang luar biasa. Tapi Bethlehem juga artinya rumah debu, saudara. Disinilah tempat banyak orang-orang yang tadinya bukan siapa-siapa. Nobody, saudara. Debu. Tapi karena mengejaran akan Tuhan, karena menginginkan Tuhan, mereka menjadi bagian dari roti hidup buat dunia ini. Seringkali dalam perjalanan kita dengan Tuhan, kita itu awalnya bukan siapa-siapa, saudara. Kita tidak takut kehilangan, kita tidak ada yang ditutup-tutupi, dan kita juga tidak perlu membuktikan diri. Betul ya? Ketika engkau nobody, nothing to lose, nothing to hide, and nothing to prove. Tetapi ketika engkau sudah menjadi somebody, ada banyak hal yang kita coba tutupi. Ada banyak hal yang kita coba membuktikan diri. Tadi waktu selama penyembahan saya rasa Tuhan itu menginginkan kita kembali kepada kesederhanaan yang kita pernah punya, saudara. Kesederhanaan apa? Simple, hanya menginginkan Tuhan. Coba ingat-ingat ketika kita pertama kali ketemu Tuhan. Pertama kali kita jatuh cinta dengan Tuhan. Pertama kali kita nari, kita gak punya jubah yang bagus kok. Kita gak punya tongkat-tongkat yang keren. Sampai hari ini saya juga gak punya tongkat keren. Tapi kita punya satu yang sederhana. Kita hanya menginginkan Tuhan. Dan saya rasa Tuhan ingin itu, saudara. Kembali ada di tengah-tengah kita. Di tengah semua yang Tuhan berikan. Di tengah semua fasilitas. Jangan itu hilang dari hidup kita. Saya cerita ini bukan karena saya enggak kehilangan, saudara. Sejujurnya, kalau saya boleh memilih, saya mau geser jadwal sebenarnya. Saya enggak tahu, saudara, apa yang terjadi dengan diri saya sampai hari kemarin. Sejak istri saya ke Afrika, saya terima mandat Yusuf, terima Eropa. Sejujurnya saya enggak tahu apa yang terjadi. Ya, itu kayak menurut saya semua rutinitas, semua yang saya banggakan, namanya baca Alkitab, namanya doa pagi, namanya deklarasi sampai setengah jam, saudara. Itu habis bis. Bahkan sejujurnya waktu, ayo lu ke Israel, saya bilang saya gak mau ke Israel. Kemarin anak saya tanya, Pak sebenarnya apa sih destiny Papa itu apa? Apa sih yang Papa inginkan? Saya jawab, saya mikir sebenarnya saya jawab, saya cuma menginginkan Tuhan. Keren gak, saudara?
Keren. Itu semua orang mau Pak? Enggak, benar. Saya pengen ketemu Tuhan, face to face, kenal Tuhan. Saya coba turunkan. Ya saya dulu pengen jadi insinyur, udah jadi insinyur saudara. Udah mentok sampai doktor. Walaupun saya nggak pengen jadi dokter. Saya tahu diri, saya nggak pinter saudara. Ke bangsa-bangsa saya udah ke semua benua. Dari bukan siapa-siapa menjadi somebody. Tapi kehilangan kesederhanaan. Untuk menginginkan Tuhan, menjadikan mercy seat adalah tempat kediaman kita. Jangan sampai Bethlehem, rumah roti, menjadi rumah debu. Karena di situ tidak lagi ada Daud-Daud yang menyembah masa kini. Tidak ada lagi Ruth yang tahu diri, yang mau kerja keras. Karena mungkin sudah jadi istrinya Boas, sudah jadi istri konglomerat. Saya takut saudara sejujurnya. Dengan semua yang Tuhan berikan, dengan semua mandat, otoritas, kuasa. Saudara jangan pikir saya ini berzina jatuh dalam dosa, enggak saudara. Waktu di Israel ada banyak gadis-gadis. Pak Luki saya pukulin ya, maksudnya mau dipijit saudara. Saya bilang saya nggak mau, saya takut ketagihan. Loh iya loh saudara, saya ini laki-laki, tulen. Anak saya 3 laki-laki semua. Tapi kembali yang terus Tuhan bicara itu, kamu tuh sudah kehilangan kesederhanaan kok. Dulu kamu bangun pagi, kamu bukan sibuk dengan semua ritualmu. Kamu menyembah lama, kamu cuma pengen ketemu Tuhan kok. Betul gak? Saudara datang pagi ini mau ngapain sebenarnya? Saudara mau ketemu Tuhan? Benar-benar mau ketemu Tuhan. Dan saya waktu itu sejujurnya, saya isi cawan 12 kali tidak pernah absen. Dan saya jadi WL, saudara. Dalam kondisi seperti itu. Bapak Luki bangun pagi. Saya bangun pagi mendahului fajar. Jam 3 pagi saya sudah bangun, kadang-kadang setengah 3. Tapi hati ini gak bisa dibohongin saudara. Ada sesuatu yang hilang, sudah lama sangat hilang. Nanti saya mau cerita banyak dari kehidupan orang-orang yang ada di sini yang luar biasa. Bethlehem juga dari kata Efratah, artinya Efrat. Ya mungkin hari ini kata Efrat mengerikan, karena ada 4 roh dari Efrat. Tapi Efrat itu artinya fruitful, saudara. Artinya berbuah, artinya produktif. Mungkin kita salah satu pelayanan yang sangat produktif, saudara. Tapi kemarin istri saya kirim satu statement, seorang hamba Tuhan bilang, nanti ya, yang Tuhan cari itu bukan seberapa banyak yang kita kerjakan, tapi seberapa banyak kita serupa dengan Tuhan. Dan itu buat saya mengerikan. Dengan semua jadwal, dengan semua kegiatan yang kita punya, kita bisa miss the point. Bukan berarti kalau gitu kita nggak usah banyak kegiatan. Bukan, poinnya bukan itu, saudara. Poinnya jangan kehilangan yang prinsipal, yang utama. Amin. Saudara semangat pagi hari ini. Saya agak tegang lihat saudara. Apa karena saya tegang? Bethlehem juga, Lukas, saya nggak sebut ayatnya ya, saya yakin saudara baca Alkitab. Kalau nggak baca Alkitab, ini waktunya baca Alkitab. Disebut kota Daud. Nanti kita bahas ya, tentang pribadi ini sangat. Saya nggak bahas banyak, karena saya yakin sudah banyak pengkhotbah hebat bicara tentang Daud dengan kedalaman yang luar biasa. Tapi ada satu arti yang buat saya itu keren banget. Ternyata kata lehem artinya fighters, petarung-petarung. Disinilah lahir petarung-petarung yang luar biasa. Bukan bertarung melawan manusia. Bukan marah-marah.
bukan ngebos, bukan. Inilah petarung-petarung yang mengalahkan kondisi, keadaan, kemustahilan untuk menjadi orang-orang yang namanya ditulis dalam Ibrani 11. Saya berdoa Mahanaim menjadi tempat petarung-petarung iman. Orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia. From nobody jadi somebody. Tapi tidak pernah lupa dari mana dia diambil. Saudara, yang pertama, ada orang waktu itu ada penglihatan, saya tidak lihat, saya cuma lihat Ibu Nancy, saya lihat Ibu Coach ya. Tapi mereka lihat di alam roh, saya percaya aja saudara. Mungkin itu kelebihan saya, gampang percaya ya. Saya kalau berdoa sama Ibu In, sama Ibu Iren, kita masuk taman, oke, masuk taman. Taman apa? Taman surga ya pokoknya. Jadi saudara yang belum punya penglihatan, nggak usah kecil hati saudara. Ya, kalau saya tanpa penglihatan yang dahsyat seperti mereka, sampai seperti hari ini, mari miliki hati yang sederhana saja, cuma menginginkan Tuhan. Amin. Nah, memang di Alkitab tidak dikatakan Rut itu sangat cantik, tapi menurut yang lihat, Rut itu cantik, tidak sangat cantik. Tapi dia membuat pilihan aneh, saudara. Ya, saya tahu saudara tahu kisahnya. Ya, dia menikah dengan Mahlon, kalau nggak salah. Mahlonnya meninggal, dan dia jadi janda muda dan cantik. Satu hari dia harus dihadapkan dengan sebuah pilihan, ikut mertuanya yang juga janda dan miskin, atau pulang ke rumah orang tuanya, dan ada kesempatan menikah lagi. Nah, kira-kira saudara pilih apa kalau saudara di posisi itu? Oh, saya pilih sama ini dong, sama siapa? Naomi, karena sudah tahu cerita akhirnya. Coba kalau nggak tahu cerita akhirnya. Oke, tadi Ruth itu memang dibilang tidak sangat cantik, tapi dia cantik. Dia janda muda tanpa anak, ya. Nanti kita akan lihat bahwa memang secara tersirat itu cukup menarik buat Boaz. Nanti kita akan lihat ayatnya. Nah, tapi kalau kita ada di posisi itu, apakah kita akan memilih Naomi? Saya ketemu banyak orang yang punya janji Tuhan, punya panggilan Tuhan, tapi tidak berani, tidak menjadi petarung iman untuk memilih yang dari Tuhan. Berapa banyak di sini yang punya janji Tuhan untuk ke provinsi dan sampai hari ini kok masih di sini kok. Saudara, yang dihadapi oleh Ruth itu sebenarnya hal yang mustahil. Alkitab berkata keturunan Amon dan Moab sampai yang ke-10 tidak bisa masuk ke bait suci. Itu tertulis. Dan dia miskin, dia janda, dia orang asing. Ikut mertua yang miskin, waktu dia mau pergi ke Moab, dia jual semua hartanya. Saya akan bacakan beberapa ayat, saudara akan lihat. Rut 2 ayat yang 5 berkata begini, lalu kata Boaz kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan itu? Itu bahasa Indonesianya kan cuma bertanya, ini perempuan dari mana, betul nggak? Tapi kalau bahasa King James-nya berkata, then said Boaz unto his servant that was set over the reapers, whose damsel is this? Ini gadis punya siapa? Itu beda banget saudara. Berarti ada sesuatu di gadis ini yang cukup menarik Boaz. Jadi menurut saya dari ayat ini, Ruth itu enggak jelek saudara. Mungkin ada kemuliaan Tuhan, mungkin. Ini gadis punya siapa? Kan pasti ada banyak orang miskin yang hari itu mesti menuai jelai memungut sesuatu. Dan kata aslinya memang dikatakan Naara, artinya gadis. Jadi dia bukan janda tua miskin, emang orang gak mau. Berarti dia masih punya kesempatan untuk memilih yang nyaman. Saudara tahu peraturan Israel, waktu saya yakin begini, mungkin dia melihat
Naomi melihat Ahimelek. Mungkin mereka pernah cerita, Alkitab tidak menceritakan. Ada Yahweh, ada Tuhan yang memegang perjanjian. Ada sebuah umat Israel di mana Tuhannya berjalan dengan dia. Ruth cuma mungkin hanya dengar itu, saudara. Saya ingat waktu saya kecil, saya makin kesini makin bersyukur dengan semua kesulitan, kesukaran, kelemahan yang saya punya sejujurnya. Untuk ikut Tuhan buat saya dan ada cici saya di sini, itu tidak mudah, saudara. Setiap kami pergi ibadah, pulang itu kami harus siap menghadapi omelan, marahan dari ayah saya khususnya. Jadi seringkali kami pergi doa pagi-pagi, pulang cepat-cepat karena ayah saya bangun siang. Mungkin buat orang-orang seberang yang bertobat, mereka harus bayar dengan nyawanya, saudara. Kehilangan nama baik, kehilangan warisan. Tapi untuk Ruth, sama. Ada statementnya yang berkata, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Kemana engkau pergi, aku pergi. Di mana engkau mati, aku mati. Ini yang membuat yang tertulis berkata, keturunan Moab tidak bisa masuk ke ruang suci, ke bait suci. Karena apa? Karena imannya. Karena dia petarung iman. Saya mau menantang buat saudara, kita ini gak punya apa-apa kok. Saya ini gak punya apa-apa, saudara. Saya cerita dulu hidup saya, nanti balik lagi ke Ruth ya. Saudara, saya ini seperti saya bilang, saya lahir dengan saudara yang begitu banyak. Saya tidak pandai. Saya nggak punya kesehatan. Saya miskin. Cuma saya bersyukur dikenalkan dengan Tuhan Yesus. Dan buat saya itulah satu-satunya pengharapan. Bahkan setelah saya kenal Tuhan, cinta Tuhan, melayani Tuhan, saya ketemu Ibu In, mungkin Ibu masih ingat. Beliau berkata begini, Luke katanya, aku heran kenapa Tuhan pilih kamu. Si ini lebih keren, si itu lebih bagus dari kamu. Artinya saya ini jelek banget. Gak apa-apa, emang bener kok jelek banget, saudara. Bukan cuma itu, satu hari saya datang ke calon mertua saya. Pulang, rupanya mereka saling cerita. Bu Ella cerita sama saya begini. Tahu gak mamaku bilang apa? Bilang apa? Kamu serius mau menikah dengan Rare Yongen? Nah, yang ngerti-ngerti lah, Ibu In ketawa. Orang aneh. Lebih baik jadi nobody bersama Yesus. Jadi somebody. Nggak sampai situ, saudara. Saya itu udah keliling dunia, satu hari ngajar TSOA. Mudah-mudahan orangnya dengar saya cerita. Kalau saya sebutkan namanya, saudara kenal pasti. Dia bilang, sejujurnya ya, khotbahmu itu biasa-biasa. Tapi saya tergerak minta didoain sama kamu. Artinya khotbah saya jelek. Nggak apa-apa, nggak penting, saudara. Yang penting saudara menjadi petarung iman. Yang punya satu keinginan, Tuhan, aku ingin Engkau. Tuhan mau bawa kita sejauh manapun. Saya makin kesini berkata, Tuhan, gak bisa kok Tuhan. Gak bisa kalau gak dipaksa. Gak bisa kalau gak direkayasa. Saya semakin hari semakin ngerti, gak bisa kok saudara. Mau saudara deklarasi sebanyak apapun, bersekutu sebanyak apapun, gak bisa kalau bukan Tuhan. Tapi mari kita kembali, yaitu tadilah, bahwa Tuhan itu bisa kok. Ya. Mungkin sebenarnya alasan saya cari Tuhan ya karena saya gak tahu mesti ngapain lagi. Saya gak pinter, anak paranormal, pemalu, akut, penyakitan, sampai saya punya julukan mengerikan, saudara. Ya, nggak tahu saya ingat nggak? Jangan tertunduk. Saya disebutnya bau bangkai, saudara. Tapi sekarang harum karena ada Yesus.
Mari jadi petarung iman. Mari percaya janji Tuhan. Mari pegang seperti Rut. Aku gak pedulilah. Mungkin di dunia aku masih punya pengharapan jadi istri seseorang. Mungkin kau ikut Naomi. Mungkin selamanya aku miskin. Tapi aku mau ikut Tuhan. Yahweh. Saudara, kita akan baca coba ya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini pilihan aneh, saudara. Untuk Bu Iin melempar ijazah, itu pilihan aneh. Untuk saya meninggalkan pekerjaan, itu pilihan aneh. Untuk Ibu Iren meninggalkan posisinya yang enak, itu pilihan aneh. Tapi apakah saudara punya pilihan aneh pagi hari ini? Kalau Tuhan berkata, saya sering cerita kok. Misalnya nih satu hari Tuhan berkata, lu pindah ke Maluku Utara, saya pindah. Cuman mungkin gak dikasih sama Ibu Iin. Terus saya bilang sama saya tuh gak pengen lagi ke Israel, gak pengen lagi ke Mesir. Tapi begitu doa, kok tadi rencananya kan kita cuma mau ke Israel, saudara. Itu Ibu Iren itu ya. Tiba-tiba doa, lihat kok kalian berdua kok di Mesir. Ya kita jadi ke Mesir. Hidup saya itu menurut saya by divine appointment. Saya gak milih jadi pilar kok. Langsung Ibu Iren bilang, kamu masuk pilar. Gak sempat doa. Saya gak mau menikah sama Ibu Ella, mimpi 12 kali. Saya tangking 12 kali. Untung belum kenal patok, saudara. Tapi semakin kesini saya bilang, Tuhan terima kasih. Biarlah dalam hidupku terus Engkau paksa. Saudara mau dipaksa Tuhan? Itu pilihan aneh, saudara. Karena hari-hari ini orang sedang berkata tentang hak asasi manusia. Mana hakku? Betul ya? Sampai Boas dengar begini, Boas menjawab, Rut 2 ayat 11-12. Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap. Segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu, meninggalkan kenyamananmu. Dan tanah kelahiranmu. Serta pergi ke suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ini loh yang harus kita punya, saudara. Pilihan-pilihan aneh seperti ini. Kebulatan tekad seperti ini. Minta diciptakan dalam hidup kita. Mungkin saya ini nggak pintar berhitung kali ya, saudara ya. Saya orangnya gampang percaya. Pokoknya kalau Tuhan bilang, saya pergi kok. Seperti yang Ibu In bilang, mungkin kita ini orang-orang naif. Ya. Tuhan suruh tindakan profetik di jalannya, tindakan profetik di jalan. Bodoh amat orang mau bilang apa. Betul nggak? Tapi ada nggak pilihan aneh itu sekarang di sini lagi? Mungkin kita sudah terlalu somebody. Seseorang yang punya nama baik, punya posisi baik. Sampai nggak berani lagi ke jalan-jalan. Tapi saya percaya pemimpin saya tetap akan memilih pilihan-pilihan yang aneh. Saudara mau sepakat? Yang amin cuma yang memberikan yang pilihan yang aneh. Rut jadi orang asing, miskin, tanpa sebuah janji bahkan bisa menjadi bagian dari umat karena nasib dia keturunan orang Moab. Menurut perhitungan manusia lebih baik menurut perhitungan lebih baik tetap tinggal di Moab. Saudara jangan lihat ceritanya sampai ujung dulu, saudara. Kalau sampai ujungnya pasti semua akan memilih ikut Naomi. Masalahnya dengan Tuhan itu seringkali kita nggak tahu dulu ujungnya. Tuhan bilang sama Abraham, pergilah ke negeri yang akan aku tunjukkan. Betul nggak?
Waktu saya Mahanaim kan nggak dijanjiin apa-apa, saudara. Ibu In nggak janjiin apa-apa, waktu itu Mahanaim sedang masalah besar. Sampai dikatakan kalau siap nggak dapat PK, siap. Wah keren saudara, 12 core team itu siap. Siap ditanam dan nggak boleh keluar lagi, mati di situ, siap. Ya benar itu ada saksinya Ibu Puji, ada Bu Nita. Itu yang mengadakan pelantikan kami, biangnya Bahtera, Bapak Yusak Cipto Purnomo. Jadi buat saya nggak ada pilihan lain, tetap di sini dan ini adalah rumah terbaik. Jadi waktu saya pulang dari Israel dan datang ke sini hari itu, kebaktian pertama di Mahanaim dan berat banget, ini menjadi puzzle buat saya. Menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan di situ kok gampang banget? Man of God yang namanya Lucky Antonio dengan level penari ke-5 mungkin ya. Bukan inti 1, inti 5 saudara. Nggak pernah dinaikin ke mesbah, nggak pernah. Belum nyanyi selesai Tuhan sudah hadir. Menurut saya karena di situ pernah ada orang-orang yang memilih pilihan yang aneh. Yang dunia berkata kamu tuh bodoh banget. Saudara waktu saya meninggalkan pekerjaan saya, ini almarhum mungkin mendengarkan. Tanya sama supir saya, emang Pak Luki dipecat ya? Saudara saya nggak dipecat. Saya mengundurkan diri. Mertua saya setiap minggu telepon Bapak Ibu. Lah kamu makan apa hari ini? Saya nggak tahu, cici saya nggak pernah bilang apa-apa. Itu pilihan aneh buat banyak orang. Tapi saya tidak menyesali pilihan aneh. Berapa banyak pagi hari ini Tuhan sudah minta engkau memilih pilihan yang aneh tapi engkau tidak pernah berani. Karena yang kau lihat adalah tanpa masa depan. Naomi yang pahit, nenek miskin. Engkau tidak bisa melihat melampaui itu. Dan menurut saya Rut tahu hukum, saudara. Dikatakan, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, ini bentuk orang miskin saudara. Ya, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ya, ini Imamat 19 ayat 19 ini peraturannya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, bla 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 bla, ya. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu haruslah kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing, akulah Tuhan Allahmu. Mungkin buat Rut ini ada Tuhan yang keren banget, memperhatikan orang asing, memperhatikan orang miskin. Mungkin. Dan hanya karena itu aja, dia tinggalkan semuanya untuk mengejar dan berlindung di bawah naungan Tuhan. Saudara mau lari kemana sih sebenarnya? Dan saya menemukan tidak banyak orang yang saya temui yang berani melangkah dengan Tuhan. Dan all out. Mungkin karena saya ini nobody saudara ya. Di keluarga ayah saya juga saya nggak masuk hitungan. Sama pemimpin saya juga dulu nggak masuk hitungan. Mertua juga nggak masuk hitungan. Ya, saya nggak tahu lah kenapa Tuhan pilih saya. Tapi Alkitab berkata begini, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia termasuk saya, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saya selalu bilang begini, saya ini orang yang gak punya apa-apa, Tuhan dandanin. Dulu ini cerita dulu. Tapi kalau ibu ini punya banyak saudara. Tuhan habisin dulu. Supaya tahu tanpa Tuhan gak bisa.
Itu bedanya. Tapi kalau saya udah didandani, jangan lupa saya ini nobody. Saya ini nol, makin banyak makin bagus. Tinggal Tuhan jadi satu di depan. Bisa jadi T, bisa jadi 1000 T. Makin banyak nolnya makin bagus. Asal Tuhan di depan. Jangan Tuhan di belakang. Nol. Yang kedua, orang yang kedua. Rut itu namanya sahabat ya. Tuhan mencari sahabat-sahabat yang dia bisa curhat. Oke? Yang kedua namanya Daud, saudara. Ada banyak sisi Rut, tapi saya nggak bisa cerita ya. Daud itu artinya namanya saya sempat coba cari-cari saudara ya, sedikit statistik. Saudara, untuk Daud, Tuhan tulis sampai 66 pasal. Tidak termasuk Mazmur, tidak termasuk 59 referensi terhadap Daud. Keren, saudara. Sedangkan hanya untuk Abraham 11 pasal. Untuk Yakub 11 pasal. Untuk Yusuf 11 pasal. Daud 66 pasal. Berarti ini orang someone. Ya. Pilihan aneh apa yang dilakukan Daud? Daud itu, saya ada sedikit mirip sama Daud, saudara. Sama-sama gak masuk hitungan dengan bapaknya. Tapi saya sempat marah sama papa saya. Daud memilih tidak marah dan dia memilih mengejar Tuhan. Amin. Apapun kondisimu, keadaanmu menurut manusia tidak adilkah, pemimpinmu tidak adil, mari memilih mengasihi Tuhan. Ini pilihan aneh, saudara. Mari memilih mengampuni. Dikejar-kejar sama pemimpin, mari memilih mengampuni. Seorang datang sama saya, cerita, saya lebih baik keluar aja lah dari unit ini katanya. Kenapa? Saya bilang, waduh ini pemimpin saya katanya ya. Entar A, entar B, entar C gitu ya. Nanti tiba-tiba aku harus kesini dan sekarang aku bilang nggak bisa, suruh keluar. Saya bilang bisa nggak kamu memilih merangkul the dark side of your leader. Karena setiap kita punya sisi gelap dari pemimpin. Kalau kamu ikut saya, ada waktunya saya diam 1000 bahasa. Adanya saya ditanya, lu kenapa? Ya nggak tahu. Sampai hari ini sih saya kadang-kadang malah, kenapa sih kamu kalau ditanya nggak tahu? Lah memang nggak tahu. Tapi kalau kamu ditanya orang kok bisa jawabannya penuh dengan hikmat? Ya itu Tuhan. Kalau saya nggak tahu itu Lucky. Kalau saya bisa menjawab itu Tuhan. Amin. Tapi Daud memilih mencintai Tuhan. Dan 2 kali ditulis ya. Dialah seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Apa sih sebenarnya heartbeat sama Tuhan? Menurut saya Ibu In mendefinisikan dengan baik. Tidak penting pikiran kita, penting pikiran Tuhan. Tidak penting perasaan kita, penting perasaan Tuhan. Tidak penting apa kata orang. Penting apa kata? Itu loh, seirama dengan Tuhan tuh gitu aja. Apa yang jadi beban Tuhan itu jadi beban kita. Dan menurut saya semakin saya ikut Tuhan, kita ini pasti berlawanan kok dengan dunia. Kalau saudara mau seirama dengan dunia, saudara pasti berlawanan dengan Tuhan. Karena kita mencintai dunia aja, kamu jadi musuh Tuhan. Betul ya, ayatnya bilang begitu ya. Jadi menurut saya, Tuhan, kalau saya jauh dari Engkau, maka semua hobi lama itu muncul. Tahu hobi lama? Saudara punya hobi lama? Ya nggak usah ceritain yang nggak bagus ya. Makanya saya bilang Tuhan, apapun lah, Daud itu berkata begini, ini tersirat. Tuhan kau boleh ambil apapun, termasuk kerajaan, termasuk nama baik, tapi jangan ambil rohmu daripadaku. Dan ada ayat yang Joshua Christian sangat suka dipasang tuh di ark, kalau suruh baca di belakang. Satu hal telah kuminta. Itu yang selalu Daud punya. Ini bukan klise waktu saya berkata, mari punya kesederhanaan lagi. Setiap kali kita harus tune up hati kita ke situ. Menginginkan Tuhan.
Itu yang selalu kalau kita lagi nyembah dikatakan, mari masuk lebih dalam. Itu bahasanya, mari ketemu Tuhan. Mari jadikan masjid ini rumah kita. Salah satu tempat yang saya berpikir waktu itu namanya City of David, kota Daud. Itu bukan bagian saya. Ya. Puji Tuhan bagian saya hampir semuanya di cancel. Tapi saya lagi duduk di City David itu, saya bilang, Tuhan ada satu pertanyaan dalam hidupku. Engkau itu buat begitu ribet dengan tabernakel Musa. Harus korban bla bla bla, harus pakai insen bla bla bla. 12 batu. Tapi dengan Daud engkau cuma buat tabernakel. Di situ ada mercy seat. Di situ ada pujian 24 jam. Dan enggak perlu ribet, Saudara. Saudara tahu apa kuncinya? Tuhan cuma berkata, miliki true heart. True heart. Hati yang sejati. Nah, saya akan masuk cepat aja ya karena waktu kelamaan kalau saya cerita. Buat saya yang keren dari Daud ini, apapun dimasmurkan. Saudara paling susah bermasmur itu kapan sih? Satu, saat engkau tidak ingin bermasmur. Betul kan? Kedua, saat engkau jatuh dalam dosa. Maunya lari, betul nggak? Maunya nggak usah ke Mahanaim, maunya nggak usah ke Green Room. Tapi kalau buat Daud, apapun, lagi nggak pengen nyanyi, Tuhan aku bermasmur, aku nggak pengen bermasmur Tuhan, mungkin begitu. Saudara ketahuan nanti saya kasih ayat loh. Ayat bahwa kita harus bermasmur. Ada ayatnya. Dan dia buat masmur, selain masmur 23 yang keren, masmur 51 itu dahsyat. Itu kan masmur pengakuan dosa. Saya bilang, Tuhan, aku enggak bisa loh Tuhan. Tuhan, aku enggak punya hati, enggak pengen nyanyi, enggak pengen nyembah. Tapi aku tahu enggak bisa jauh daripadamu, mungkin saya harus nyanyi begitu kan. Kenapa begitu cepat di padang gembala? Karena ada orang seperti Daud. Buat dia yang penting mencintai Tuhan. Bukan berarti dia sempurna, enggak saudara. Saul tuh menurut saya lebih baik kalau ukuran manusia. Enggak pernah berzina, itu enggak bunuh orang. Bukan berarti saudara boleh bunuh orang dan boleh berzina. Enggak saudara. Kan kadang-kadang berpendapat, oh kalau gitu aku seperti orang itu aja. Enak, bisa berzina, bisa main cewek, tetap melayani Tuhan. Dan satu-satunya yang Tuhan akan bangkitkan, pulihkan adalah pondok Daud. Sebenarnya pesan saya simpel sih hari ini. Be simple aja. Mari punya pikirkan, renungkan, perkatakan Tuhan buat aku ini hanya mencintai-Mu saja. Semuanya Tuhan berikan saudara. Waktu kemarin anak saya tanya, saya bilang, iya Tuhan apalagi sih yang saya pengen, udah mungkin, ya seperti Ibu Iin punya cucu, mungkin. Enggak lah saya bilang Tuhan, buat hatiku ini menginginkan Engkau. Simple itu aja, message-nya simple pagi hari ini. Dengan semua perlengkapan yang Tuhan sudah berikan, saudara nggak ada, di seluruh dunia nggak ada seperti itu. Tapi jangan kehilangan kesederhanaan yang Daud punya, yang Ruth punya. Dan Alkitab menulis begini, inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai, tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Kalau bahasa King James berkata, sweet psalmist. Saya tahu dalam hidup saya harus pemulihan yang namanya mazmur lagi. Yang Tuhan pernah taruh dalam hidup saya. Saya yakin Tuhan pernah taruh mazmur-mazmur dalam hidupmu. Mazmur itu apa sih? Bahasa aslinya adalah nyanyian dengan instrumental musik. Bahasa aslinya. Bukan berarti saudara harus bisa main gitar, main piano, enggak. Dalam hatimu ini selalu ada melodi sebenarnya. Saya akan buktikan, siapa bangun tidur dengan nyanyian. Siapa yang mandi keluar nyanyian ilahi.
Itu ada melodi sebenarnya. Tapi kita seringkali tidak respon. Bahkan di tengah keterpurukanmu sekalipun Tuhan taruh melodi. Tuhan taruh nyanyian di hati. Biarkan kita menjadi sweet psalmis. Supaya saya nggak dibilang bohong. Mari baca Efesus 5 ayat 19 berkata, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Bayangkan kalau saya ngomong sama saudara dalam Mazmur. Tuhan itu baik. Gitu. Saudara nyaut, benar Tuhan itu baik. Kayaknya lawatan segera terjadi. Lo gak ada yang marah lagi saudara. Gak ada yang sakit hati lagi. Tapi bukan sekedar ngomong, tapi itu harus nyanyian, gelombang, melodi yang ada di hatimu. Amin. Ya, next. Yang ketiga. Saya udah kepanjangan ya Bu. Yang ketiga itu Yesus. Orang yang memilih pilihan yang aneh. Matius 1 ayat 1 berkata, inilah silsilah Yesus Kristus. Dia anak Daud dan anak Abraham. Kalau dia anak Daud, dia berarti keturunan raja. Kalau dia anak Abraham, dia anak perjanjian. Lukas 1 ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dia anak Allah yang punya langit dan bumi. Tetapi apa yang dia pilih? Lahir di palungan. Ini pilihan aneh saudara. Kenapa kita seringkali harus dilongsor, hineni, itu pilihan aneh. Saya banyak pernah menghadapi beberapa orang tua yang marah. Mereka berhak marah. Anaknya dibully, anaknya disakiti. Saya cuma bisa hineni, mohon maaf, minta ampun. Yang saya nggak pernah bisa lupa itu, satu hari saya dimarahin oma-oma saudara. Tahu lah oma-oma kalau udah marah ya. Pernah nggak lihat dimarahin oma-oma? Saya menggantikan Ibu Irene Coach, ada orang titipin anaknya di rumah Shalom. Omahnya nggak terima, datang saudara. Saya diomelin 1 jam lamanya. Iya oma, maaf oma, saya yang cool aja begitu dia pulang pengen marah-marah. Saya kebas-kebas Tuhan. Tapi karena saya bilang iya oma, maaf oma, akhirnya dia capek sendiri saudara. Iya gak apa-apa, maafin saya juga ya marah-marah. Begitu saudara akhirnya. Tapi kembali, ini Yesus anak Allah. Dia memilih lahir di palungan. Pilihan yang aneh saudara. Dia anak Allah punya ribuan malaikat. Tapi dia memilih menjadi hamba. Dan mati di kayu salib. Karena apa? Karena dia mencintai saya saudara. Amin. Karena dia mencintai seluruh dunia. Ada banyak, bisa cerita banyak di situ ya. Makanya saya ada satu ayat yang terus bicara sama saya. Paulus berkata begini saudara. Karena itu aku senang. Senang apa saudara? Diberkati orang, dinubuatin, didoakan. Betul nggak? Saudara senang nggak digituin? Senang. Ya. Tapi Paulus berkata karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Di dalam siksaan. Di dalam kesukaran. Di dalam penganiayaan. Dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini pilihan aneh saudara. Kita maunya hebat, kuat, semangat, diberkati. Tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Tapi percayalah, ketika keadaan itu ada dalam hidup kita. Apakah kita masih punya kesederhanaan, tersungkur, dan hanya menginginkan Tuhan? Saya bilang sama Tuhan, tidak bisa kok Tuhan. Kecuali setiap kali engkau harus buat gara-gara. Kecuali setiap kali engkau harus rekayasa sesuatu. Kalau enggak, enggak bisa. Enggak bisa, saudara. 2 orang lagi singkat aja. Saudara, di situ juga ada yang namanya Triwira. Saudara tahu ceritanya, Daud cuma bergumam, aku ingin minum air dari perigi yang di Bethlehem. Ada 3 orang mendengar gumaman itu, meresikokan dirinya. Karena itu di bawah kepungan orang Filistin, saudara. Apakah saudara masih punya
Apakah kita masih punya? Apapun yang Tuhan suruh, kita berani meresikokan diri. Mungkin hal kecil, hal yang gak berarti. Ya, yang terakhir, ini mungkin kurang enak. Rahel itu mati dalam perjalanan menuju Efrata. Ingat, Efrata dari kata Efrat artinya fruitful. Rahel adalah orang yang sangat dicintai oleh Yakub. Masalahnya cuma satu, dia nggak punya anak. Sudah dapat satu anak, dia pengen dua. Karena keinginannya pengen lebih dicintai oleh Yakub. Padahal dia sudah sangat dicintai Yakub. Sudah tahu perkataan terakhir yang diucapkan oleh yang namanya Rahel adalah Ben Oni, anak kesakitan. Ini orang yang harusnya mengalirkan cinta, tapi dia mengalirkan terakhir masih pahit, masih sakit, bukan pahit, sorry. Dan itu mengingatkan saya dengan arti Bethlehem, apakah akan jadi rumah roti atau rumah debu? Apakah akan menjadi rumah para pejuang atau rumah pecundang? Tergantung pilihan aneh yang saudara mau pilih pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala sebentar.